Halo semua, tahukah kamu bahwa dulu pernah ada sekte bidat Kristen bernama Manikeisme yang merupakan proto-Islam? Nah, kenapa saya katakan bahwa Manikeisme ini adalah proto-Islam? Karena kalau kita lihat dengan teliti, jelas Manikeisme ini adalah pendahulu Islam. Klaim Nabi penutup, Parakletos yang dijanjikan Yesus sudah dilakukan oleh Manikeisme sebelum Islam. Klaim menerima wahyu dari malaikat juga berasal dari Manikeisme ini. Kalau kita melihat penyebaran agama Manikeisme, wilayahnya bisa dikatakan hampir sama dengan penyebaran agama Islam. Para pemuka agamanya juga sama, yaitu orang-orang Persia. Dan kalau kita lihat lini waktunya, kepunahan Manikeisme berbarengan dengan kemunculan Islam. Kalau kamu bingung melihat beberapa kesamaan antara Islam yang katanya lahir di Arab dengan Hindu dan Buddha, jawabannya adalah karena Manikeisme. Manikeisme adalah agama sinkretisme atau perpaduan antara Yahudi, Kristen, Zoroaster, Hindu, Buddha, dan berbagai kepercayaan lainnya yang lahir di Persia, dan kemudian punah karena diarabisasi menjadi Islam. Sekarang ini Manikeisme sudah tidak ada, tetapi jejak-jejaknya masih ada. Jadi pada video ini kita akan belajar bersama tentang agama Manikeisme yang merupakan sekte bidat Kristen dan proto-Islam ini. Simak video ini sampai selesai ya. Manikeisme dalam bahasa Persia Mani, dalam bahasa China Monichio, adalah bekas agama besar dunia yang didirikan di abad ketiga Masehi oleh Nabi Parthia bernama Mani yang hidup dari tahun 211 sampai 2274 Masehi di Kekaisaran Sasanian. Manikeisme mengajarkan kosmologi dualistik yang rumit, yang menggambarkan pergulatan antara dunia cahaya yang baik dan spiritual dengan dunia kegelapan yang jahat dan material. Melalui proses yang terus berlangsung dalam sejarah manusia, cahaya secara bertahap disingkirkan dari dunia materi dan dikembalikan ke dunia cahaya, tempat asalnya. Ajaran Mani dimaksudkan untuk menggabungkan, menggantikan, dan melampaui ajaran Platonisme, Kristen, Zoroastrianisme, Buddhisme, Marcionisme, Judeo-Helenistik, dan Rabbinik, gerakan Gnostik, agama Yunani kuno, agama Babilonia dan Mesopotamia lainnya, dan aliran misteri. Ia memuja Mani sebagai nabi terakhir setelah Zoroaster, Buddha, dan Yesus. Manikeisme dengan cepat berhasil dan menyebar jauh melalui wilayah-wilayah yang berbahasa Aram. Manikeisme berkembang pesat antara abad ketiga dan ketujuhnya merupakan salah satu agama yang paling tersebar luas di dunia. Gereja-gereja dan kitab suci Manikeisme ada di timur sejauh Tiongkok dan di barat sejauh Kekaisaran Romawi. Manikeisme sempat menjadi saingan utama kekristenan awal dalam persaingan untuk menggantikan politeisme klasik sebelum penyebaran Islam. Di bawah kekuasaan Romawi, Manikeisme dianiaya oleh negara Romawi dan akhirnya diberantas di Kaisaran Romawi. Manikeisme bertahan lebih lama di timur daripada di barat. Agama itu hadir di Timur Tengah hingga periode kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-10. Agama itu juga hadir di Tiongkok, meskipun larangan yang semakin ketat di bawah dinasti Tang dan merupakan agama resmi Khaganat Uighur hingga keruntuhannya pada tahun 1830. Agama itu mengalami kebangkitan di bawah dinasti Yuan Mongol selama abad ke-13 dan ke-16, tetapi kemudian dilarang oleh Kaisar Tiongkok, dan Manikeisme di sana diserap ke dalam Buddhisme dan Taoisme. Beberapa situs Manikeisme bersejarah masih ada di Tiongkok, termasuk kuil Chaoan di Xinjiang, Fujian, dan agama itu mungkin telah memengaruhi gerakan-gerakan selanjutnya di Eropa, termasuk Paulicianisme, Bogomilisme, dan Katarisme. Meskipun sebagian besar tulisan asme telah hilang, banyak terjemahan dan teks-teks terpisah masih ada. Penganut aliran Manikeisme disebut Manikayan, Manikean, Maniki. Sejarah kehidupan Mani. Mani adalah seorang Iran, lahir pada tahun 211 Masehi di atau dekat Ctesiphon, sekarang Al-Madain, Irak, di Kekaisaran Parthia. Menurut Kolon Mani Codex, orang tua Mani adalah anggota sekte Gnostik Kristen Yahudi yang dikenal sebagai Elsaites. Mani mengubah 7 karya, 6 diantaranya ditulis dalam bahasa Suryani Akhiram. Karya ke-7, Shabuh Ragan, ditulis oleh Mani dalam bahasa Persia Tengah dan dipersembahkan olehnya kepada Kaisar Sasania, Shapur I. Meskipun tidak ada bukti bahwa Shapur I adalah penganut Maniisme, ia mentoleransi penyebaran Maniisme dan tidak menganiayanya di dalam batas wilayah kekaisarannya.
Menurut salah satu tradisi, Mani menciptakan versi unik dari aksara Suryani yang dikenal sebagai alfabet Mani, yang digunakan dalam semua karya Mani, yang ditulis dalam Kekaisaran Sasania, baik dalam aksara Suryani maupun Persia Tengah, serta sebagian besar karya yang ditulis dalam Kehaganat Uighur. Bahasa Tama Babilonia dan bahasa administratif dan budaya kaisaran-kaisaran pada saat itu adalah Aram Timur Tengah yang mencakup 3 dialek utama, Aram Babilonia Yahudi, bahasa Talmud Babilonia, Dayan bahasa Mandaisme, dan Suryani yang merupakan bahasa Mani serta orang Kristen Suryani. Sementara Manikeisme menyebar, agama-agama yang sudah ada, seperti Zoroastrianisme masih lazim, dan Kristen memperoleh pengaruh sosial dan politik. Meskipun jumlah penganutnya lebih sedikit, Manikeisme memperoleh dukungan dari banyak tokoh politik tingkat tinggi. Dengan bantuan Kekaisaran Sasania, Mani memulai ekspedisi misionaris. Setelah gagal memenangkan hati generasi berikutnya dari keluarga kerajaan Persia dan menimbulkan ketidaksetujuan dari pendeta Zoroaster, Mani dilaporkan meninggal di penjara sambil menunggu eksekusi oleh Kaisar Persia Bahram I. Tanggal kematiannya diperkira tahun 276 atau 277 Masehi. Mani percaya bahwa ajaran Buddha, Zoroaster, dan Yesus tidak lengkap dan bahwa wahyu-wahyunya adalah untuk seluruh dunia, menyebut ajaran-ajarannya sebagai agama cahaya. Tulisan-tulisan Mani menunjukkan bahwa Mani menerima wahyu ketika ia berusia 12 tahun dan sekali lagi ketika ia berusia 24 tahun. Dan selama periode ini, ia menjadi tidak puas dengan Elkasaites, sekte gnostik Kristen Yahudi, tempat ia dilahirkan. Beberapa peneliti juga menunjukkan pengaruh Jain yang penting pada Mani sebagai tingkat asketisme yang ekstrem, dan beberapa fitur khusus dari doktrin Jain membuat pengaruh komunitas agama Mahavira lebih masuk akal daripada Buddha. Fiennes tahun 1996 berpendapat bahwa berbagai pengaruh Jain, khususnya gagasan tentang keberadaan jiwa tumbuhan, ditransmisikan dari wilayah Kshatra Barat ke Mesopotamia dan kemudian diintegrasikan ke dalam kepercayaan Mani. Mani mengenakan pakaian berwarna-warni yang tidak lazim pada masa itu, yang mengingatkan sebagian orang Romawi akan seorang magus atau panglima perang Persia, yang membuatnya dimarahi oleh dunia Yunani Romawi karena hal itu. Mani mengajarkan bagaimana jiwa orang yang saleh kembali ke surga setelah meninggal, namun jiwa orang yang terus-menerus melakukan hal-hal yang bersifat daging, percabulan, prokreasi harta benda, bercocok tanam, memanen, makan daging, minum anggur, akan dikutuk terlahir kembali di tubuh yang berbeda-beda. Mani mulai berkhotbah di usia muda dan mungkin dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Babilonia Aram kontemporer seperti Mandaisme. Terjemahan-terjemahan Aram dari karya-karya apokaliptik Yahudi yang mirip dengan yang ditemukan di Qumran, misalnya literatur kitab Henokh, dan oleh penulis dualis gnostik Syria Bardaisan yang hidup satu generasi sebelum Mani. Dengan ditemukannya Mani Codex, juga menjadi jelas bahwa ia dibesarkan dalam sekte Yahudi Kristen Elkasaites dan mungkin dipengaruhi oleh tulisan-tulisan mereka. Menurut biografi yang dilestarikan oleh Ibnu Al-Nadim dan Polymath Persia Al-Biruni, Mani menerima wahyu sebagai seorang pemuda dari suatu roh yang kemudian ia panggil kembarannya dalam bahasa Aram. Kekaisaran disebut Tauma, yang juga merupakan asal nama Yunani dari Thomas Sang Rasul. Didymus kembaran, Syzygos bahasa Yunani koine berarti pasangan atau mitra. Dalam Mani Codex Kolok kembaran, malaikat pelindung atau diri ilahi. Roh ini mengajarinya kebijaksanaan yang kemudian ia kembangkan menjadi sebuah ama. Kembarannya inilah yang membawa Mani pada realisasi diri. Mani mengaku sebagai Parakletos, kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru. Ini adalah lukisan Buddha Manikeisme yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai seorang nabi Manikeisme. Sosok tersebut dapat diidentifikasi sebagai representasi Yesus Kristus melalui salib emas kecil yang berada di singgasana teratai merah di tangan kirinya. Pandangan Manikeisme tentang Yesus dijelaskan oleh para sejarawan. Yesus dalam Manikeisme memiliki 3 identitas terpisah. Yesus yang terang, Yesus Sang Mesias, dan Yesus Patibilis atau Yesus yang menderita. Sebagai Yesus yang terang, peran utamanya adalah sebagai pewahyu dan pemandu tertinggi, dan dialah yang membangunkan Adam dari tidurnya dan mengungkapkan kepadanya asal-usul ilahi jiwanya dan penahanannya yang menyakitkan oleh tubuh dan campuran dengan materi.
Yesus Sang Mesias adalah makhluk historis yang merupakan nabi orang Yahudi dan pelopor mani. Namun, kaum Manikian percaya bahwa dia sepenuhnya ilahi dan bahwa dia tidak pernah mengalami kelahiran manusia, karena realitas fisik di sekitar gagasan tentang pembuahan dan kelahirannya membuat kaum Manikian merasa ngeri. Namun doktrin Kristen tentang kelahiran dari perawan juga dianggap cabul. Karena Yesus Sang Mesias adalah terang dunia, di manakah terang ini? Pikir mereka, ketika Yesus berada di dalam rahim perawan, mereka percaya bahwa Yesus Sang Mesias benar-benar lahir hanya pada saat pembaptisannya, karena pada saat itulah Bapa secara terbuka mengakui keputraannya. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus ini hanya tampak karena tidak memiliki nilai keselamatan, tetapi merupakan contoh penderitaan dan pembebasan jiwa manusia pada akhirnya, dan gambaran awal dari kemartiran mani sendiri. Sebaliknya, penderitaan yang diderita oleh partikel-partikel cahaya yang terpenjara di seluruh alam semesta yang terlihat adalah nyata dan imanen. Hal ini dilambangkan dengan penempatan salib secara mistik yang dengannya luka-luka sengsara jiwa kita dinyatakan. Pada salib cahaya yang mistis ini tergantung Yesus yang menderita atau Jesus Patibilis yang merupakan kehidupan dan keselamatan manusia. Penyaliban mistis ini hadir di setiap pohon, tumbuhan, buah, sayur, dan bahkan batu dan tanah. Penderitaan yang konstan dan universal dari jiwa yang tertawan ini diungkapkan dengan sangat indah dalam salah satu mazmur Manikeisme Koptik. Augustinus dari Hippo juga mencatat bahwa Mani menyatakan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Tradisi Mani juga diketahui mengklaim bahwa Mani adalah reinkarnasi dari tokoh-tokoh agama dari era sebelumnya, seperti Buddha, Krishna, dan Zoroaster, selain Yesus sendiri. Para akademisi mencatat bahwa banyak hal yang diketahui tentang Manikeisme berasal dari sejarawan Muslim akhir abad ke-10 dan ke-11 seperti Al-Biruni dan Ibnu Al-Nadim dalam Al-Fihrist yang terakhir menganggap Mani sebagai penutup para nabi. Namun, mengingat lingkungan Islam di Arabia dan Persia pada saat itu, masuk akal jika kaum Mani secara teratur menegaskan dalam penginjilan mereka bahwa Mani bukan Muhammad adalah penutup para nabi. Kenyataannya, bagi Mani, ungkapan metaforis, penutup para nabi, bukanlah referensi ke finalitasnya dalam suksesi panjang para nabi, seperti yang digunakan dalam Islam, tetapi lebih sebagai finalitas bagi para pengikutnya yang bersaksi atau mengesahkan pesannya sebagai penutup. Sumber-sumber lain kitab suci Mani adalah naskah asli berbahasa Aram dari kitab Henokh, 2 Henokh, dan bagian kitab Henokh yang tidak diketahui, yang berjudul Kitab Para Raksasa. Mani mengutip yang terakhir secara langsung dan mengembangkannya menjadi salah satu dari 6 tulisan asli berbahasa Suryani dari gereja Mani. Selain referensi singkat oleh penulis non-Manikian selama berabad-abad, tidak ada sumber asli kitab Para Raksasa yang sebenarnya adalah bagian ke-6 dari kitab Henokh yang tersedia hingga abad ke-20. Fragmen-fragmen yang tersebar dari kitab raksasa Aram asli yang dianalisis dan diterbitkan oleh Joseph Milik pada tahun 1926 dan versi Manikeisme dengan nama yang sama dianalisis dan diterbitkan oleh Walter Bruno Henning pada tahun 1943 ditemukan bersama dengan naskah Laut Mati di gurun Yudea pada abad ke-20 dan tulisan Manikeisme dari kerajaan Manikeisme Uighur di Turpan. Henning menulis dalam analisisnya tentang mereka. Patut dicatat bahwa Mani yang dibesarkan dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sebuah provinsi di Kekaisaran Persia dan ibunya berasal dari keluarga Parthia yang terkenal tidak memanfaatkan tradisi mitologi Iran. Tidak ada lagi keraguan bahwa nama-nama Iran seperti Sem, Naraman, dan lain-lain yang muncul dalam versi Persia dan Sogdiana dari kitab Para Raksasa dimuncul dalam edisi asli yang ditulis oleh Mani dalam bahasa Suryani. Dengan membandingkan kosmologi buku-buku Henokh dengan kitab Para Raksasa, serta deskripsi mitos Manikeisme, para sarjana telah mengamati bahwa kosmologi Manikeisme dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sebagian didasarkan pada deskripsi kosmologi yang dikembangkan secara rinci dalam literatur Henokh. Literatur ini menggambarkan makhluk yang dilihat para nabi saat mereka naik ke surga, sebagai seorang raja yang duduk di atas takhta di surga tertinggi. Dalam deskripsi Manikeisme, makhluk ini Raja Agung Kehormatan menjadi dewa yang menjaga pintu masuk ke dunia cahaya yang terletak di surga ke-7 dari 10 surga.
Dalam kitab Henokh berbahasa Aram, tulisan-tulisan Qumran secara keseluruhan dan dalam bagian asli bahasa Suryani dari kitab suci Manikeisme yang dikutip oleh Theodor Barkonai, ia disebut Malka Rabba Dikara, Raja Agung Kehormatan. Mani juga dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Bardaisan dari tahun 154 sampai 1222 Masehi yang beraliran Gnostik, yang seperti Mani menulis dalam bahasa Suryani dan menyajikan interpretasi dualistik dunia dalam konteks terang dan gelap yang dikombinasikan dengan unsur-unsur Kristen. Mani sangat terinspirasi oleh teologi Zoroaster Iran. Ini gambar Akshobhya dalam Abhirati dengan salib cahaya, simbol Manikeisme. Mencatat perjalanan Mani ke Kekaisaran Kushan, beberapa lukisan keagamaan di Bamiyan dikaitkan dengannya. Pada awal karier proselitismenya, Richard Foltz mendalilkan pengaruh Buddha dalam Manikeisme. Pengaruh agama Buddha sangat signifikan dalam pembentukan pemikiran keagamaan Mani. Transmigrasi jiwa menjadi kepercayaan Mani, dan struktur 4 bagian komunitas Mani yang terbagi adalah biksu laki-laki dan perempuan yang terpilih, dan pengikut awam atau pendengar yang mendukung mereka, tampaknya didasarkan pada struktur Sangha Buddha. Biksu Kushan Lokaksema mulai menerjemahkan teks-teks Buddha Tanah Suci ke dalam bahasa Mandarin seabad sebelum kedatangan Mani. Teks-teks Manikeisme dalam bahasa Mandarin penuh dengan istilah-istilah Buddha yang unik yang diambil langsung dari kitab suci Tanah Suci Tiongkok ini, termasuk istilah Tanah Suci atau Qingtu itu sendiri. Akan tetapi, objek pemujaan utama dalam Buddhisme Tanah Suci, Amitabha, Buddha cahaya tak terbatas, tidak muncul dalam Manikeisme Tiongkok dan tampaknya telah digantikan oleh dewa lain. Manikeisme mencapai Roma melalui Rasul Psatik pada tahun 290 yang juga berada di Mesir pada tahun 240 dan 251. Agama ini berkembang pesat di Fayum pada tahun 260. Biara Manikeisme ada di Roma pada tahun 319 pada masa Paus Miltiades. Pada tahun 291, penganiayaan muncul di Kekaisaran Sasania dengan pembunuhan Rasul Sisin oleh Kaisar Bahram Tekugu dan pembantaian banyak penganut Manikeisme. Kemudian pada tahun 302, reaksi resmi pertama dan undang-undang terhadap Manikeisme dari negara Romawi dikeluarkan di bawah Diocletianus. Dalam sebuah dekret resmi yang disebut De Maleficiis et Manichaeis yang disusun dalam Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum, dan ditujukan kepada prokonsul Afrika Diocletianus menulis, kami telah mendengar bahwa kaum Manikeisme telah mendirikan sekte-sekte baru yang belum pernah terdengar sebelumnya untuk menentang kredo-kredo lama sehingga mereka dapat mengusir doktrin-doktrin yang telah diberikan kepada kita di masa lalu melalui kemurahan hati ilahi demi keuntungan doktrin mereka sendiri yang bejat. Mereka baru-baru ini muncul seperti monster-monster baru dan tak terduga di antara ras Persia, sebuah bangsa yang masih memusuhi kita, dan telah masuk ke kekaisaran kita, tempat mereka melakukan banyak pelanggaran, mengganggu ketenangan rakyat kita, dan bahkan menimbulkan kerusakan parah pada masyarakat sipil. Kami memiliki alasan untuk khawatir bahwa seiring berjalannya waktu, mereka akan berusaha seperti yang biasa terjadi untuk menginfeksi orang-orang yang sederhana dan tenang dari sifat yang tidak bersalah, dengan adat istiadat terkutuk dan hukum-hukum Persia yang menyimpang, seperti dengan racun ular yang ganas. Kami memerintahkan agar para penulis dan pemimpin sekte ini dikenakan hukuman berat dan bersama dengan tulisan-tulisan mereka yang keji dibakar dalam api. Kami mengarahkan para pengikut mereka, jika mereka tetap membangkang, akan menerima hukuman mati dan harta benda mereka akan disita untuk kas kekaisaran. Dan jika mereka yang telah beralih ke kepercayaan yang sebelumnya tidak pernah terdengar, yang memalukan dan sangat terkenal itu, atau ke kepercayaan orang Persia, adalah orang-orang yang memegang jabatan publik, atau memiliki pangkat atau status sosial yang lebih tinggi, Anda akan memastikan bahwa harta milik mereka disita, dan para pelanggarnya dikirim ke tambang di Phaeno atau tambang di Proconnesus. Dan agar wabah kejahatan ini benar-benar diberantas dari zaman kita yang paling bahagia ini, biarlah pengabdian Anda segera melaksanakan perintah dan perintah kami. Pada tahun 354, Hilarius dari Poitiers menulis bahwa Manikeisme merupakan kekuatan yang signifikan di Galia Romawi. Pada tahun 381, orang-orang Kristen meminta Theodosius First untuk mencabut hak-hak sipil kaum Manikean.
Mulai tahun 392, Kaisar mengeluarkan serangkaian dekret untuk menekan Manikeisme dan menghukum para pengikutnya. Augustinus dari Hippo dulunya adalah seorang penganut Manikeisme. Augustinus dari Hippo yang hidup pada tahun 354 sampai 330 berpindah agama dari Manikeisme ke Kristen pada tahun 387. Hal ini terjadi tidak lama setelah Kaisar Romawi Theodosius I mengeluarkan dekret hukum mati bagi semua pendeta Manikean pada tahun 382 dan tidak lama sebelum ia menyatakan Kristen sebagai satu-satunya agama yang sah di Kekaisaran Romawi pada tahun 991. Karena penganiayaan yang berat, agama ini hampir menghilang dari Eropa Barat pada abad ke-5 dan dari wilayah timur Kekaisaran pada abad ke-6. Menurut pengakuannya, setelah 9 atau 10 tahun menganut kepercayaan Manikeisme sebagai anggota kelompok pendengar, Augustinus dari Hippo menjadi seorang Kristen dan penentang kuat Manikeisme, yang ia ekspresikan dalam tulisannya menentang lawan Manikeismenya, Faustus dari Milev. Menurut pengakuannya, setelah 9 atau 10 tahun menganut kepercayaan Manikeisme sebagai anggota kelompok pendengar, Augustinus dari Hippo menjadi seorang Kristen dan penentang kuat Manikeisme, yang ia ekspresikan dalam tulisannya menentang lawan Manikeismenya, Faustus dari Milev, melihat kepercayaan mereka bahwa pengetahuan adalah kunci keselamatan sebagai sesuatu yang terlalu pasif dan tidak mampu mempengaruhi perubahan apapun dalam hidup seseorang. Saya masih berpikir bahwa bukan kita yang berdosa, tetapi kodrat lain yang berdosa di dalam diri kita. Saya merasa bangga karena berpikir bahwa saya tidak bersalah, dan ketika saya berbuat salah, saya tidak mengakuinya. Saya lebih suka memaafkan diri sendiri dan menyalahkan hal yang tidak saya ketahui ini yang ada di dalam diri saya, tetapi bukan dari diri saya. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa itu semua adalah diri saya sendiri. Dan ketidaksalehan saya sendiri telah memecah belah saya. Dosa saya semakin tidak dapat disembuhkan, karena saya tidak menganggap diri saya sebagai orang berdosa. Beberapa sarjana modern berpendapat bahwa cara berpikir Manikeisme mempengaruhi perkembangan beberapa ide Agustinus seperti sifat baik dan jahat, gagasan tentang neraka, pemisahan kelompok menjadi orang terpilih, pendengar dan pendosa, dan permusuhan terhadap daging dan aktivitas seksual, dan teologi dualistiknya. Di bagian timur, penyebarannya dilakukan sepanjang jalur perdagangan hingga ke Chang'an, ibu kota Tiongkok pada masa dinasti Tang. Setelah dinasti Tang, beberapa kelompok Manikean berpartisipasi dalam gerakan petani. Banyak pemimpin pemberontak menggunakan agama untuk memobilisasi pengikut. Di Tiongkok pada masa dinasti Song dan Yuan, sisa-sisa Manikean terus meninggalkan warisan yang berkontribusi pada sekte-sekte seperti Serban Merah. Selama dinasti Song, Manikean secara merendahkan disebut oleh orang Tiongkok sebagai Chi Kai Shemo, yang berarti bahwa mereka menjauhkan diri dari daging dan menyembah setan. Sebuah catatan dalam Foku Tongsi, sebuah historiografi penting tentang Buddhisme di Tiongkok, yang disusun oleh para sarjana Buddha selama tahun 1258 sampai 1269, mengatakan bahwa kaum Manikeisme menyembah Buddha putih, dan pemimpin mereka mengenakan tutup kepala ungu, sementara para pengikutnya mengenakan kostum putih. Banyak kaum Manikeisme mengambil bagian dalam pemberontakan terhadap pemerintahan Song, dan akhirnya dipadamkan. Setelah itu, semua pemerintahan menindas Manikeisme dan para pengikutnya, dan agama tersebut dilarang di Tiongkok Ming pada tahun 1170. Meskipun telah lama dianggap bahwa Manikeisme tiba di Tiongkok hanya pada akhir abad ke-7, sebuah penemuan arkeologi baru-baru ini menunjukkan bahwa Manikeisme sudah dikenal di sana pada paruh kedua abad ke-6. Kekanan nomaden Uighur bertahan kurang dari 1 abad tahun 1940 di padang rumput Siberia Selatan dengan kota berbenteng Ordubalik di hulu sungai Orkhon sebagai ibu kotanya. Sebelum akhir tahun 1763, Manikeisme dinyatakan sebagai agama resmi negara Uighur. Boku Tekin melarang semua ritual perdukunan yang sebelumnya digunakan. Rakyatnya kemungkinan besar menerima keputusannya. Itu banyak hasil dari sebuah laporan bahwa proklamasi Manikeisme sebagai agama negara disambut dengan antusias di Ordubalik. Dalam sebuah prasasti di mana Kaghan berbicara untuk dirinya sendiri, ia berjanji kepada para pendeta tinggi Manikaen yang terpilih bahwa jika mereka memberi perintah, ia akan segera mengikuti mereka dan menanggapi permintaan mereka.
Sebuah manuskrip tidak lengkap yang ditemukan di Oasis Turfan memberi Boku Tekin gelar Zahak Imani, emanasi Mani atau keturunan Mani, sebuah gelar yang sangat bergengsi di kalangan penganut Mani di Asia Tengah. Meskipun demikian dan meskipun tampaknya ada keinginan dari orang-orang Uighur untuk berpindah agama ke Manikeisme, jejak dan tanda-tanda dari praktik perdukunan sebelumnya tetap ada. Misalnya pada tahun 1765, hanya 2 tahun setelah perpindahan agama resmi selama kampanye militer di Tiongkok, pasukan Uighur memanggil para penyihir untuk melakukan sejumlah ritual khusus. Orang-orang Uighur Manikeisme terus memperlakukan hutan suci di Otuken dengan penuh hormat. Perpindahan agama ke Manikeisme menyebabkan ledakan produksi manuskrip di Cekungan Tarim dan Gansu, wilayah antara dataran tinggi Tibet dan Huangtu, yang berlangsung hingga awal abad ke-19. Pada tahun 1840, Kekhanan Uighur runtuh di bawah serangan Yenisei Kirgistan, dan negara Uighur baru Kocho didirikan dengan ibu kota di kota Kocho. Al-Jahis, yang hidup pada tahun 776 sampai 869, percaya bahwa gaya hidup damai yang dibawa oleh Manikeisme kepada suku Uighur bertanggung jawab atas kurangnya keterampilan militer mereka di kemudian hari dan kemunduran akhirnya. Namun hal ini bertentangan dengan konsekuensi politik dan militer dari konversi tersebut. Setelah migrasi suku Uighur ke Turfan pada abad ke-9, kaum bangsawan mempertahankan kepercayaan Manikeisme untuk sementara waktu sebelum beralih ke agama Buddha. Jejak Manikeisme di antara suku Uighur di Turfan dapat dideteksi dalam fragmen manuskrip Manikeisme Uighur. Faktanya, Manikeisme terus menyaingi pengaruh agama Buddha di antara suku Uighur hingga abad ke-12. Bangsa Mongol memberikan pukulan terakhir terhadap Manikeisme di antara suku Uighur. Dunia Arab. Di bawah kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-6, kata sifat zindik dalam bahasa Arab dan istilah adjektiva zandaka dapat menunjukkan banyak hal yang berbeda. Nampaknya kata ini pada awalnya, atau setidaknya pada awalnya, menunjukkan pengikut Manikeisme. Namun makna sebenarnya tidak diketahui. Pada abad ke-9, dilaporkan bahwa Khalifah Al-Mamun menoleransi komunitas Manikeisme. Selama periode awal Abbasiyah, kaum Manikeisme mengalami penganiayaan. Khalifah Abbasiyah ketiga Al-Mahdi menganiaya kaum Manikeisme, mendirikan inkuisisi terhadap kaum dualis yang jika terbukti bersalah melakukan bidah, menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka, dieksekusi. Penganiayaan terhadap mereka diakhiri pada 790-an oleh Harun al-Rashid. Selama pemerintahan Khalifah al-Muqtadir, banyak kaum Manikeisme melarikan diri dari Mesopotamia ke Khorasan karena takut akan penganiayaan, dan basis agama tersebut kemudian dipindahkan ke Samarkand. Penganiayaan dan penindasan Manikeisme ditindas oleh Kekaisaran Sasanid. Pada tahun 291, penganiayaan muncul di Kekaisaran Persia dengan pembunuhan Rasul Sisin oleh Bahram Tughut dan pembantaian banyak penganut Manikeisme. Pada tahun 226, Kaisar Romawi Diokletian memerintahkan semua pemimpin Manikeisme untuk dibakar hidup-hidup, bersama dengan kitab suci Manikeisme, dan banyak penganut Manikeisme di Eropa dan Afrika Utara dibunuh. Baru pada tahun 372, di bawah Valentinian III dan Valens Manikeisme dilarang lagi. Theodosius Thiers mengeluarkan dekret kematian untuk semua pendeta Manikeisme pada tahun Kigros 82 M. Agama ini diserang dan dianiaya dengan keras oleh gereja Kristen dan negara Romawi, dan agama ini hampir menghilang dari Eropa Barat pada abad ke-5 dan dari wilayah timur Kekaisaran pada abad ke-6. Pada tahun 732, Kaisar Xuanzong dari Tang melarang semua orang Tionghoa untuk memeluk agama tersebut dengan mengatakan bahwa agama tersebut adalah agama sesat, membingungkan orang-orang dengan mengklaim dirinya sebagai penganut agama Buddha. Namun orang-orang asing yang mengikuti agama tersebut diizinkan untuk mempraktikkannya tanpa hukuman. Setelah jatuhnya Kekhanan Uighur pada tahun 1840, yang merupakan pelindung utama Manikeisme, yang juga merupakan agama negara Kekhanan di Tiongkok, semua kuil Manikeisme di Tiongkok, kecuali di 2 ibu kota dan Taiwan, ditutup dan tidak pernah dibuka kembali, karena kuil-kuil tersebut dipandang sebagai simbol kesombongan asing oleh orang Tiongkok. Bahkan kuil-kuil yang diizinkan untuk tetap dibuka pun tidak bertahan lama. Kuil-kuil Manikeisme diserang oleh orang-orang Tiongkok yang membakar gambar-gambar dan berhala-berhala di kuil-kuil tersebut. Para pendeta Manikeisme diperintahkan untuk mengenakan hanfu alih-alih pakaian tradisional karena dianggap tidak sesuai dengan budaya Tiongkok.
Pada tahun 843, Kaisar Wukong dari Tang memerintahkan untuk membunuh semua pendeta Manikeisme sebagai bagian dari penganiayaan Huichang terhadap agama Buddha, dan lebih dari setengahnya meninggal. Mereka dibuat agar terlihat seperti penganut Buddha oleh pihak berwenang, kepala mereka dicukur, mereka dibuat berpakaian seperti biksu Buddha, lalu dibunuh. Banyak penganut Manikeisme ikut serta dalam pemberontakan melawan dinasti Song. Mereka ditumpas oleh Tiongkok Song dan ditindas dan dianiaya oleh semua pemerintahan berikutnya sebelum dinasti Yuan Mongol. Pada tahun 1370, agama tersebut dilarang melalui Krit dinasti Ming, yang Kaisar Hongwu-nya tidak menyukai agama tersebut. Ajaran inti agama tersebut memengaruhi banyak sekte agama di Tiongkok, termasuk gerakan Teratai Putih. Menurut Wendy Doniger, Manikeisme mungkin terus ada di wilayah Xinjiang hingga penaklukan Mongol pada abad ke-12. Penganut Manikeisme juga mengalami penganiayaan selama beberapa waktu di bawah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Pada tahun 790, Khalifah Abbasiyah ketiga Al-Mahdi memulai kampanye inkuisisi terhadap mereka yang merupakan kaum bidah dualis atau penganut Manikeisme yang disebut Zindik. Ia menunjuk seorang penguasa kaum bidah, Sahib Al-Zanadika, seorang pejabat yang bertugas untuk mengejar dan menyelidiki tersangka penganut dualis, yang kemudian diperiksa oleh khalifah. Mereka yang dinyatakan bersalah, yang menolak untuk menarik kembali keyakinan mereka, dieksekusi. Penganiayaan ini berlanjut di bawah penggantinya, Khalifah Al-Hadi, dan berlanjut selama beberapa waktu selama pemerintahan Harun al-Rashid, yang akhirnya menghapusnya dan mengakhirinya. Selama pemerintahan Khalifah Abbasiyah ke-18 Al-Muqtadir, banyak penganut Manikeisme melarikan diri dari Mesopotamia ke Khorasan karena takut akan penganiayaan olehnya, dan sekitar 500 dari mereka berkumpul di Samarkand. Basis agama tersebut kemudian dipindahkan ke kota ini, yang menjadi patriarkat baru mereka. Pamflet-pamflet Manikeisme masih beredar dalam bahasa Yunani di Konstantinopel Bizantium abad ke-9, sebagaimana dirangkum dan dibahas oleh Patriark Photios dalam salah satu pamflet yang dibacanya oleh Agapius dalam biblioteka miliknya. Nah, begitulah cerita tentang agama Manikeisme yang sekarang sudah punah. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.